Shalom semua sahabat-sahabat saya. Pada kesempatan kali ini saya rindu berbagi sesuatu yang baik dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Mungkin hari-hari ini semua kita punya pengalaman yang sama dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang mungkin takut, dalam keadaan yang tidak menentu karena Anda dan saya melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling setiap kita. Tapi mari bersama-sama saya mengajak pada kesempatan kali ini untuk setiap kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mempercayai firman Tuhan di atas segala-galanya, di atas kepandaian kita, di atas pengetahuan kita, di atas semua kesanggupan kita sebagai seorang manusia. Tapi Anda dan saya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 43 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur memberikan satu kesaksian dalam hidupnya ketika situasinya sepertinya menghimpit, ketika situasinya tertekan. Alkitab bilang apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mungkin ada banyak hal yang bisa membuat jiwa kita tertekan. Mungkin masalah keluarga, masalah hubungan kita satu dengan yang lain, masalah pekerjaan kita mungkin, atau mungkin saya katakan masalah pelayanan setiap kita membuat sepertinya jiwa Anda tertekan, hatimu gelisah, tidak ada kejelasan, sepertinya semuanya buram di depan kita. Ketika mungkin hal-hal itu engkau alami, Bapak Ibu saya kasihi, mari bersama-sama kita kembali melihat firman Tuhan. Pemazmur mengajak kepada semua kita, dan saya tahu ini pengalaman dia ketika dia pun mengalami hal demikian. Berharaplah kepada Allah. Jadi bagaimana pengharapan kita? Kita mau gantungkan kepada Tuhan saja. Di atas semua hal yang dapat kita lakukan, selain Anda berdoa, selain Anda bersyukur, mari kita juga punya pengharapan yang teguh, pengharapan yang tidak pernah tergoyahkan akan kuasa Tuhan, akan campur tangan Tuhan, akan manifestasi Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena dengan Anda punya pengharapan kepada Allah, berarti kita masih punya percaya, iman kita kepada Tuhan. Alkitab bilang bahwa pemazmur berharap kepada Allah dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan apa? Aku bersyukur lagi kepadanya. Jadi bersyukur bukan hanya waktu yang lalu, ya, bukan hanya waktu sekarang. Waktu kemudian pun Anda bersyukur. Dengan Anda bersyukur berarti kita punya satu iman yang teguh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, baik tekanan datang dari kiri kita, dari kanan kita, depan kita mungkin, atau mungkin belakang kita, Anda tidak pernah tergoyahkan dengan apapun juga. Karena setiap gereja Tuhan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Anda punya pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kembali buat anugerah Tuhan. Lalu kalau Anda maju di pasal 46 ayat 1, saudaraku, menarik sekali. Ini menjadi kesaksian bagi setiap kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini pengalaman pemazmur bagaimana dalam situasi yang tertekan, dalam kondisi yang mungkin memberatkan dalam hidupnya. Dia bilang bahwa Allah itu tempat kita berlindung. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita menjadikan pribadi Tuhan, bukan hanya dia menjadi Bapa bagi kita, tapi jadikan dia tempat perlindungan. Artinya Anda lari kepada pribadi yang benar. Ketika ada tekanan datang, Anda lari bukan kepada manusia, bukan mencari pertolongan kepada manusia, tapi Anda mencari pertolongan, mencari perlindungan hanya kepada Tuhan saja. Bahkan dia akan memberikan kekuatan buat engkau untuk kita berpijak di atas semua hal yang mungkin menyesakkan dalam hidup kita. Anda akan temukan kemenangan-kemenangan besar bersama-sama dengan Tuhan. Acap kali ketika saya membaca bagian firman ini juga menjadi perenungan pribadi buat saya. Bahwa semua kita juga punya masalah, Bapak Ibu. Semua kita mungkin pernah mengalami satu keadaan lembah. Tapi ketika mungkin Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita, engkau bisa lari kepada Tuhan. Kita mau jadikan dia tempat perlindungan kita. Kita mau jadikan Tuhan sebagai tempat untuk kita menaruh percaya. Dan engkau akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan dia akan menolong. Kita bilang, sebagai penolong dalam segala kesesakan itu sangat-sangat terbukti. Jadi bagaimana pemazmur punya pengalaman sangat terbukti Tuhan itu dapat dipercaya.
Tuhan dapat diandalkan, bukan seperti manusia ya. Tuhan dapat diandalkan. Jadi dengar saudaraku, setiap kita ketika engkau benar-benar menaruh Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka Anda dan saya akan mengalami bukti dari janji Allah, mengalami perjalanan yang ditolong oleh Tuhan. Ebenezer, Tuhan menyertai kita sampai dengan hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu akan mengadakan hal-hal yang besar bagi setiap kita. Ya, Tuhan mau menggunakan hidup kita untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Kesiapan hati kita saat ini menentukan bagaimana Tuhan akan bekerja di waktu-waktu yang akan datang. Jadi ketika ada hati-hati yang siap untuk benar-benar Tuhan bekerja dalam hidupnya, maka Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan gagah perkasa bagi setiap kita. Lalu dikatakan begini, masih di kitab Mazmur pasal 72 ayat yang ke-12. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Tuhan itu bersahabat dengan orang miskin. Tuhan bersahabat dengan orang-orang yang menderita. Tuhan bersahabat dengan orang-orang yang sepertinya tidak punya penolong. Artinya begini, tangan Tuhan terbuka bagi Anda dan saya. Bagi Tuhan, Dia terbuka untuk kapanpun Anda datang kepadanya. Mau pagi, siang, ya sore atau juga malam. Akses datang ke Tuhan, kapanpun Anda bisa datang kepada Tuhan. Alkitab bilang bahwa sebab Tuhan akan melepaskan orang yang miskin. Apa itu miskin? Tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan, itu orang miskin. Bagi kita hari ini, mungkin ada sesuatu yang membuat engkau sepertinya miskin, saudaraku. Mungkin kau punya uang, tapi mungkin kau miskin rohani hari ini, miskin pengharapan kepada Tuhan. Engkau bisa mengakses ya untuk Anda lari kepada Tuhan. Karena Tuhan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Alkitab katakan orang-orang yang apa? Berteriak, berseru, minta tolong kepadanya. Dia akan hadir bagi setiap engkau. Hati Tuhan terbuka bagi orang-orang yang berseru dan berserah kepadanya. Saya pribadi acap kali saya lari kepada Tuhan. Ya, tahun 2020 awal bagaimana sebuah pelayanan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami sekeluarga. Cara manusia saya seperti nggak mampu untuk melakukan hal demikian. Terlampau berat, saya katakan apa yang saya mesti lewati hari demi hari, ditambah lagi dengan corona yang sampai hari ini belum selesai juga Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan tempat perteduhan kita, Tuhan tempat pelarian kita, Tuhan tempat kita bisa mengadu dan minta pertolongan. Karena Tuhan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ya, Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi siapa? Orang-orang yang berteriak minta tolong, orang-orang yang tertindas. Apa tertindas? Tertekan. Ya, teraniaya, terhimpit. Dengan bahasa saya dia terjepit, saudaraku ya. Itu orang tertindas. Dan Tuhan mau hadir bagi setiap engkau yang mungkin hari ini mengalami hal demikian. Pengalaman hidup kita masing-masing berbeda Bapak Ibu. Tapi kita punya cara yang sama untuk Anda bisa lari kepada Tuhan. Masalah saya dengan masalah Anda berbeda. Ya, mungkin juga pasangan kita berbeda juga dengan masalah kita. Tapi semua kita bisa sama-sama menyatukan hati. Kita lari kepada Tuhan yang besar. Dan Tuhan akan menyatakan keagungannya bagi setiap Anda dan saya. Pemazmur sudah punya pengalaman bahwa Tuhan itu terbukti tidak pernah mengecewakan. Setiap engkau yang hari ini mungkin tertekan jiwamu, engkau sementara mengalami keadaan-keadaan yang sepertinya tertindas, terhimpit. Ya saudaraku, mari bersama-sama kita masih punya Tuhan. Engkau masih punya iman, masih punya percaya. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar buat Dia melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan engkau. Buka hatimu baik-baik. Berikan tempat yang ruang selebar-lebarnya, sebesar-besarnya buat Tuhan yang besar itu hadir bagi setiap kita. Ya, biarkan Dia bekerja ya dahsyat melampaui dari apa yang dapat kita lakukan, dari apa yang dapat kita pikirkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita saat ini.